Masih bersama kami dalam saran Dokter RSI Surakarta Kanker Serviks bahasan kita bersama Dr. Sagiri Mangun Sudirjo, spesialis patologi anatomi Rumah Sakit Islam Surakarta. Yang ingin bergabung di line phone masih ada kesempatan 02718575555. Saya berikan juga kesempatan yang ada di Studio 1 TA TV bertanya. Silakan dengan siapa namanya ya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dara dari WMS juga. Jadi begini dok, saya mau nanya untuk permasalahan kanker serviks tadi itu kan rata-rata pengobatannya itu tadi kan dari medis seperti itu kan ya. Nah masih ada juga kan untuk pengobatan yang dipilih itu adalah pengobatan herbal seperti itu. Apalagi sekarang baru bincang-bincangnya ini. Pengobatan-pengobatan herbal seperti itu, dan nggak sedikit juga dari kebanyakan itu juga memilih pengobatan tradisional seperti itu. Apakah pengobatan tradisional seperti itu nantinya bisa menuntaskan penyakit-penyakit terutama penyakit dari kanker serviks tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dara dari WMS juga, Dokter Giri silakan. Ya, itu soal pakai herbal. Ini sebetulnya Pilihan. Itu pilihan, tapi herbalnya itu sudah betul-betul diteliti atau gitu. Maksudnya herbal beneran atau herbal-herbalan gitu ya? Kan kalau memang obat itu betul bagus itu kan pernah diuji klinik. Nah, itu ada enggak? Tahu uji klinik? Ya. Nah, kalau enggak ada gimana, kan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena banyak yang fungsinya apa itu reklame mengenai itu, tapi uji kliniknya tidak ada kan, tidak bisa. Nah itu monggo, karena saya sendiri bukan ahli herbal. Kalau saya ditanya ya obatnya mesti saya lebih milih ke obat medis. Ya. Nah itu untuk herbal. Tapi saya pernah pengalaman dulu, jadi payudara itu dioperasi. Memang sebetulnya jinak, multibradinum, tapi hasilnya kok nekrosis KB, ada apa ya? Itu saya sama teman saya masih ingat. Saya lihat kok nekrosis KB. Nah, kita tanya tuh ternyata dia itu minum herbal. Nah tapi saya nggak tahu jenisnya apa. Dia sendiri saya tanya herbalnya apa yang nggak tahu. Nah nggak bisa itu. Tapi saya lihat memang nekrosis. Nah itu saya nggak tahu apa pengaruh karena itu atau lain, saya nggak tahu. Nah itu sulit untuk meneliti. Sebenarnya yang bagus itu ya kalau untuk pengobatan loh ya, ininya misalnya ini kena kanker, dibuktikan dulu di laboratorium, wah betul ada kankernya, diobati, sudah diobati dinyatakan sembuh, periksa lagi. Nah itu betul bagus. Itu dulu pernah ada satu pengobatan ya seperti tradisional itu dibawa ke tempat kita di Yasis. Saya lihat ada kankernya, terus dibawa lagi, itu pernah durongnya itu tidak bisa jalan, payudara waktu itu besar sekali gitu. Nah itu memang saya aspirasi kanker. Itu jarak 3 bulan kembali sudah jalan sendiri. Saya ya kaget toh, bos sembuh, alhamdulillah kok bisa sembuh. Nah dia juga bilang, sampai coba diperiksa masih ada endang. Harapan masih ada, benjolannya kecil. Saya ambil, ternyata masih, umurnya masih bagus, tidak apa-apa. Jadi ternyata yang disembuhkan itu karena radangnya. Ya nggak ada tumor tapi ada radang berat itulah, itu sembuh radangnya, jadi kelihatan bebannya itu tapi angkanya masih. Habis itu sudah tidak datang lagi. Saya nggak tahu bagaimana tidak datang lagi. Jadi kalau soal herbal terus terang saya nggak begitu tahu, tapi ya kalau pakai herbal ya pakailah yang ada anunya lah. Uji klinisnya tadi ya dok ya, bukan herbal-herbalan, jadi memang diketahui pasti. Ya. Oke, tapi menyarankannya ke medis ya dok ya. Nah saya dokter kok, masa medis. nanti kalau kebalikan ke darah nanti istiqoroh. Pilih maksudnya antara herbal dan medis kan gitu. Oke dok, tadi pap smear kan untuk mengetahui ya deteksi dini, pencegahan lah. Tapi ketika perempuan ini seorang wanita yang sudah memang divonis kanker serviks itu juga harus melakukan pap smear lagi nggak ini? Ya, itu begini, kalau sebetulnya pap smear itu ditujukan untuk wanita normal. Wanita normal, prinsip untuk wanita ya, normal. Tapi dia bisa untuk evaluasi. Jadi orang yang sudah kena kanker,
dapat pengobatan, itu dievaluasi entah sebulan sekali atau berapa terserah dokternya, dilakukan kita lihat. Nah, kita bisa melihat. Nah, itu bisa evaluasi dari pengobatan yang ya, dilakukan selama ini. Kira-kira itu sel kankernya nah, gimana berkembang. Ada yang degerasi atau sudah mati, kadang-kadang memang sudah bersih, tidak ada kankernya. Tapi memang kalau kanker serviks ini bisa benar-benar bersih ya, Dok? Saya pernah sering lihat, jadi yang sudah diterapi, dikontrol, ya memang bagus. Dan banyak yang sudah yang lama sampai maksudnya lama bersihnya itu bertahan lama atau bersih mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Biasanya dia rutin. Habis lepas kontrol. Rutin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan rutin. Rutin terus. Rutin. Kadang ada yang sampai bertahun saya pensiun masih hidup, ada ya. Mulai waktu saya masih aktif. Nah itu. Jadi kanker rahim sebetulnya tidak seperti kanker payudara. Jadi kesembuhannya lebih tinggi daripada kanker. Lebih tinggi meskipun kematian juga lebih tinggi tadi, tapi ya. Kalau sudah step by stepnya sudah diketahui tidak terlambat itu bisa ya? Bisa itu cuma karena keterlambatan saja. Maka moto dari YKI Yayasan Kanker Indonesia itu bahwa semua kanker yang makin dini makin bisa disembuhkan. Jadi stadium dini dapat sembuh 100%. Semboyannya gitu. Ya itu. Stadium dini bisa disembuhkan 100%. Ya. Oke, kembali lagi Dok tadi bahwa tadi kan bisa terus evaluasi. Apakah nantinya itu memang benar-benar ketika dinyatakan bersih tidak ada semacam evaluasi ulang lagi begitu? Ada. Boleh nggak? Boleh. Itu kebetulan. Ketika sudah ditetapkan bersih berapa tahun kira-kira? Waduh, itu agak lama. Ini hanya contoh aja di pegawai saya waktu saya masih di UGM masih belum pensiun. Itu pegawainya itu sakit kanker di nasofaring. Wah, itu di besar sudah sampai ulurnya tidak karu-karuan, tapi sembuh bagus. Itu sampai sekarang ya sudah berjalan lebih 20 tahun, sudah sembuh dapat. Memang betul sembuh. Kemarin malah umroh saya di atas 20 tahun bagus. Yang betul-betul tidak kumat. Tapi seperti ini ya jarang, ini termasuk ya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Baik. Ini waktu kita sangat terbatas. Ya. Karena kita ada di Saran Dokter RSI Surakarta. Saran Dokter Giri apa? Untuk para gadis ya. Para wanita yang belum terdeteksi. Terus saran bagi mereka yang sudah terdeteksi apa? Ya. Kalau yang terdeteksi ya itu tadi mulai dari pertama kali menjaga kesehatan dengan 4 sehat 5 sempurna, gizi berimbang, kebersihan dijaga, terus olahraga dijaga, kemudian mengenai pencegahan pap-smear dilakukan. Bagi yang sudah kena harus optimis. Pap satu-satunya yang mendorong orang bisa bagus kondisinya itu kalau optimis. Pap kalau udah pesimis wah repot nanti, stres. Nah itu optimis itu penting sekali. Oke. Ya, ini mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, itu jelas. Harus cek sedini mungkin ya, deteksi sedini mungkin. Terima kasih Dokter Giri. Ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas malam hari ini. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir Studio 1 TH TV. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa Saran Dokter RSI Surakarta yang setia bersama kami. Saya Sen Herpram pamit undur, sampai jumpa bersama kami di Saran Dokter RSI Surakarta di kesempatan mendatang. TH TV tetap jadi inspirasi. Boleh ajukan diriku, jangan aku tak ada. Tapi takkan merubah perasaan.